COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Ini merupakan jenis virus corona baru atau novel coronavirus 2019 atau 2019 nCoV yang ditemukan sekitar akhir tahun 2019. Virus ini menyebabkan gangguan pernafasan akut mirip seperti keluarga virus SARS, MERS, dan virus influenza biasa. Namun, COVID-19 ini jauh lebih cepat menular dibandingkan keluarga virus corona lainnya. Apa saja sih gejala dari COVID-19? Gejala yang ringan dan paling umum dirasakan diantaranya adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Untuk gejala yang sedikit tidak umum yaitu seperti anosmia atau hilang indera perasa dan indera penciuman, rasa nyeri, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan dan kaki. Sedangkan untuk gejala berat, seseorang dapat mengalami rasa sesak nafas, sindrom pernafasan akut, pneumonia atau radang paru-paru, nyeri dada atau dada seperti tertekan, dan hilang kemampuan bicara atau bergerak. Gejala berat ini bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, jika di antara kita ada yang merasakan beberapa gejala tersebut, jangan panik dan jangan terburu-buru menyimpulkan. Konsultasi dan periksakan ke dokter atau ahli kesehatan, karena boleh jadi itu adalah gejala penyakit dan virus lain. Bagaimana proses penularan COVID-19? Virus ini menular melalui droplet atau percikan dari lendir pernafasan seorang yang sudah terpapar ketika ia batuk, bersin, berbicara, atau interaksi lain. Kemudian, droplet tersebut mengenai orang lain atau benda sekitar. Lantas, orang lain ikut tertular secara langsung dari orang yang terpapar tadi. Atau bisa jadi karena menyentuh benda-benda yang sudah terkontaminasi virus tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk memakai masker serta menutup hidung atau mulut ketika bersin dan batuk untuk mencegah droplet menyebar. Setelah seseorang baru tertular, tidak akan langsung memunculkan gejala atau sakit, melainkan ada masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dan masa inkubasi terpanjang sekitar 14 hari, di mana masa inkubasi adalah masa sejak awal penyakit itu menular hingga menimbulkan gejala. Untuk itu, kita perlu mencegah penularan COVID-19 ini dengan berbagai usaha atau ikhtiar. Beberapa cara untuk mencegah penularan diantaranya yaitu memakai masker. Dengan memakai masker, kita dapat mengurangi risiko penularan karena masker dapat mengurangi droplet yang dikeluarkan saluran pernafasan kita. Terutama ketika batuk atau bersin. Kita juga harus rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kurangi mobilitas dan patuhi protokol kesehatan, serta terapkan pola hidup sehat dengan memakan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Kenapa kita perlu waspada dan menerapkan protokol kesehatan? Apakah COVID-19 ini berbahaya? Ya, COVID-19 ini berbahaya, terutama bagi orang yang memiliki sistem imun atau kekebalan dan daya tahan tubuh rendah dan lemah. COVID-19 berbahaya bagi orang yang mengidap komorbid, yaitu orang yang punya penyakit penyerta lain seperti jantung, paru-paru, dan penyakit berat lain. COVID-19 ini berbahaya bagi orang-orang yang ada pada usia rentan, yaitu balita, anak-anak, dan lansia atau lanjut usia. Namun, COVID-19 tidak berbahaya bagi orang-orang yang memiliki sistem imun atau kekebalan dan daya tahan tubuh kuat. Lantas, apakah bisa tahu imun kita kuat atau tidak? Seberapa kuat imun kita? Tentu, kita tidak pernah tahu secara langsung seberapa kuat imun kita. Oleh sebab itu, kita sangat perlu untuk terus berusaha atau ikhtiar menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kekuatan sistem imun kita. Jangan lupa untuk saling mengingatkan satu sama lain. Lalu, bagaimana cara untuk memperkuat sistem imun kita? Kita dapat memperkuat sistem imun dengan cara menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan selalu mengonsumsi makanan bergizi, rajin berolahraga, dan berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari, menghindari stres, dan dengan mengikuti imunisasi atau vaksinasi.
Jangan takut imunisasi atau vaksinasi ya. Waktu bayi dan SD saja, kita kan pernah imunisasi dengan disuntik macam-macam vaksin untuk mencegah berbagai virus. Lantas, bagaimana jika di antara kita ada yang terpapar COVID-19? Tentu yang paling utama adalah jangan panik. Jika kita mengalami gejala serta sudah konsultasi dan memeriksakannya ke dokter atau ahli kesehatan, dan diri kita sendiri dinyatakan positif terpapar COVID-19, jangan panik. Lakukan beberapa hal berikut. Pertama, lakukan isolasi mandiri jika tidak bergejala atau bergejala ringan. Kedua, hubungi petugas kesehatan untuk pendataan dan pencegahan melalui pelacakan. Ketiga, jika bergejala berat, hubungi petugas kesehatan supaya segera mendapat perawatan. Keempat, hindari stres. Kelima, konsumsi makanan sehat dan bergizi, serta rajin olahraga untuk memperkuat imun. Keenam, tetap tenang dan selalu berdoa yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitupun jika ada orang-orang terdekat kita, kerabat, teman, tetangga, atau orang lain yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Maka tetap tenang dan jangan panik, lakukan beberapa hal berikut. Pertama, beri dukungan materi untuk menunjang kebutuhan isolasinya. Kedua, jika tak mampu memberi materi, maka berilah dukungan moral dengan hal-hal baik, seperti selalu mendukung dan menyemangatinya. Ketiga, koordinasikan dengan petugas kesehatan atau pemerintahan setempat. Keempat, jangan dikucilkan, dibenci, diintimidasi, atau diperlakukan tidak baik lainnya. Kelima, jangan melukai hatinya dengan perkataan yang menyinggung. Keenam, tetap tenang dan doakan untuk kesembuhannya. Itulah beberapa usaha atau ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk tetap waspada dan mencegah penularan COVID-19. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kebaikan kita semua dan kebaikan bangsa Indonesia. Semoga pandemi ini cepat usai sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala dan semakin menjadi lebih baik lagi. Amin. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Thank you.